Banyak orang yang menghabiskan waktu bertahun-tahun hingga puluhan tahun, dan menghabiskan banyak uang untuk deposit, trial, dan ikut kelas di sana-sini, dari yang gratis hingga kelas puluhan juta. Namun, hingga saat ini banyak orang yang belum menemukan titik terang, dan tidak kemana-mana karir tradingnya, dan hanya tambah tua. Akhirnya, banyak orang berpikir bahwa industri trading hanyalah omong kosong belaka. Mereka pun membanding-bandingkan trading dengan industri lainnya. Padahal secara fakta, di dunia ini banyak bisnis memiliki resiko lebih besar daripada trading. Seperti contoh kecil, saat kalian akan membuka restoran, kalian akan membeli banyak sekali perlengkapan, bayar sewa, pajak, dan membayar karyawan sebagai modal awal, dan tentunya juga perlu yang namanya memperhatikan lokasi, promosi, dan menu yang enak serta harga yang mampu bersaing. Kemudian apakah ada jaminan restoran yang kalian dirikan akan langsung berhasil? Apakah jika gagal modal yang kalian keluarkan bisa kembali? Dan bagaimana dengan bisnis-bisnis lain di luar sana? Sementara di industri trading, kalian memiliki akses untuk mencoba suatu strategi melalui fitur backtest, yang mana di industri lain seperti membuka restoran tadi, fitur ini tidak ada. Kemudian kita juga diberikan akun demo untuk mencoba pada real market, yang mana di industri lain juga tidak ada. Dan terakhir, kalian bisa menentukan risk dan reward per transaksi. Seperti contoh, kalian hanya merisikokan 1% per transaksi, yang artinya kalian perlu salah 100 kali secara berturut-turut untuk menghabiskan modal kalian. Dan faktanya, loss 100 kali berturut-turut adalah hal yang sulit terjadi. Pada bisnis lain, hal ini cukup sulit untuk dilakukan dan cukup susah untuk membatasi resikonya. Namun, dengan semua kemudahan-kemudahan dan resiko yang mudah diatur ini, kenapa industri trading menjadi salah satu industri yang ditakuti? Ini dikarenakan, saat awal pengenalan trading di negara kita sering dibombardir dengan iklan dari oknum-oknum gila yang menjanjikan cepat kaya, tidur bisa profit pakai robot, averaging yang dibilang selalu profit, titip dana dan dibawa lari uangnya, binary option, judi yang berkedok trading dan lain-lain. Sementara trading yang aslinya tidak begitu diminati karena kita tidak mengiming-iming dengan flexing, dan cara-cara gila untuk profit besar tanpa belajar, dan tanpa mengelola resiko. Dan sampai detik ini, di masyarakat kita, kebanyakan trading masih dianggap hal yang aneh, dan dianggap buruk, dikarenakan dari dulu oknum-oknum gila yang tidak bertanggung jawablah yang pertama mengenalkan istilah trading di negara kita. Dengan banyaknya oknum di luar sana, di sini saya rasa perlu untuk membagikan langkah-langkah cepat dan efektif menjadi trader profesional, tanpa harus kehilangan uang atau margin call. Sehingga karir trading kalian tidak muter-muter dan tidak perlu sampai kehilangan modal. Dalam langkah menjadi seorang trader profesional, akan kita bagi menjadi beberapa langkah. Di antaranya adalah, fase belajar, fase backtest, fase mastering skill, dan terakhir real trading. Fase pertama adalah belajar. Pada fase ini kalian akan mencari strategi dan cara mengelola resiko yang benar. Strategi yang saya maksud bisa kalian dapatkan dari melihat tutorial, dari buku, atau mengikuti kelas, hingga melakukan percobaan sendiri dengan menggabungkan beberapa konsep dan metode yang sudah kalian pelajari. Di fase ini, kalian akan mencari dan memilih satu strategi atau metode baku berbasis rules, yang dirasa cocok untuk kalian. Pastikan strategi yang kalian pilih memiliki rules step yang jelas, beserta metode penentuan stop loss dan target profit yang jelas. Kemudian kalian patenkan strategi ini, jika perlu rules-nya ditulis. Pada fase ini kalian baru saja memiliki informasi tentang strategi yang akan kalian gunakan, namun belum memiliki knowledge atau pengetahuan yang cukup. Langkah kedua adalah merubah informasi menjadi knowledge atau pengetahuan, dengan cara melakukan backtest. Setelah kalian menemukan satu strategi yang baku, di sini kalian belum tahu seperti apa hasil dari strategi ini jika diterapkan di market. Jadi untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup dari suatu strategi, di sini kalian perlu melakukan yang namanya backtest. Di mana kalian akan menerapkan strategi yang sudah kalian patenkan pada market masa lalu. Namun, walaupun pada backtest adalah market masa lalu, kalian perlu ingat, history repeat itself, atau sejarah cenderung berulang. Jadi, kalian praktekkan metode kalian melalui backtest. Saran saya, kalian praktekkan minimal hingga 100 kali transaksi. Pada fase backtest, kalian dilarang melakukan perubahan atau intervensi strategi. Dan perlakukanlah backtest layaknya kalian sedang trading di akun real. Jadi pastikan saat backtest, kalian hanya mengambil transaksi yang sesuai dengan metode yang sudah kalian tetapkan di awal.
Sebagai contoh, di sini adalah entry sesuai rules, kemudian harga menyentuh stop loss dan terkena TP. Nah, pada kondisi seperti ini, kalian harus jujur dan dilarang menggeser posisi ataupun SLTP agar ini tercatat profit. Jadi ini harus tetap tercatat sebagai loss. Karena seringkali, kita mungkin curang saat backtest, sehingga hasil yang keluar kurang akurat dan valid. Saat backtest, kalian juga perlu melakukan screenshot before after-nya, karena data ini akan digunakan sebagai pembanding saat nantinya kalian melakukan real test. Setelah kalian melakukan backtest, kalian akan mendapatkan data, seperti berapa R yang kalian dapatkan, berapa kali loss beruntun, dan berapa kali transaksi dalam 1 bulan atau 1 minggu, berapa drawdown-nya, dan lain-lain. Sekarang jika dirasa hasil backtest-nya kurang bagus, maka kalian bisa melakukan modifikasi, kemudian melakukan backtest ulang. Atau kalian bisa memilih strategi lain untuk di backtest. Intinya, jika hasil backtest-nya minus atau tidak profit, maka kalian tidak perlu repot-repot untuk masuk ke real market. Jadi pastikan dulu strategi yang akan kalian pakai sudah lolos fase backtest. Dan kalian tidak perlu mengejar win rate 80% lebih untuk metode yang ideal. Karena jika kalian mengejar angka win rate yang terlalu tinggi, maka kalian biasanya akan muter-muter pada pemilihan metode. Sehingga waktu kalian hanya terkuras untuk mencari metode dan akhirnya frustasi sendiri. Di sini, katakanlah metode yang kalian backtest memiliki win rate 40% pada 1:2. Artinya pada 100 kali transaksi, kalian mendapatkan 40 TP, dikali 2R, dan dikurangi 60 SL, dikali 1R, maka kalian mendapatkan profit 20 R, dan ini sudah cukup bagus. Bahkan saya pernah ketemu trader yang memiliki win rate hanya 35% pada 1:3, dan beliau bisa lolos FTMO. Artinya kalian jangan terlalu fokus pada win rate, karena kenyataannya, slogan metode dengan win rate 80 atau 90%, seringkali hanyalah gimmick, yang dilakukan oleh oknum yang kita bicarakan di awal. Setelah kalian puas dengan hasil backtest dan memiliki data drawdown, atau kondisi saat loss beruntun yang sudah tercatat, maka di sini kalian telah memiliki yang namanya knowledge atau pengetahuan. Serta kalian harus kembali mematenkan metode kalian untuk masuk ke fase selanjutnya. Dan sekarang adalah fase berikutnya, yaitu mastering skill. Pada fase ini, kalian akan merubah pengetahuan yang kalian dapatkan dari fase backtest agar menjadi skill trading. Jadi, pada fase ini kalian bisa melakukan real test, dan saran saya adalah jangan menggunakan akun demo. Karena demo trading tidak melatih kita untuk berhadapan dengan psikologi saat loss dan TP. Jadi, di sini saran saya kalian gunakan akun real dengan uang asli, namun kalian gunakan risk per transaksi yang sangat kecil dulu di awal, seperti 0,25% hingga 0,5% resiko per transaksi. Ini dilakukan, agar kalian benar-benar merasakan market dan benar-benar merasakan saat terjadi SL dan TP. Namun di sini kalian telah memiliki data backtest. Jadi katakanlah pada data backtest kalian mengalami 12 kali loss beruntun. Dan katakanlah pada real test, kita mendapatkan skenario yang lebih buruk, seperti 20 kali loss beruntun. Dan jika risk kita hanya 0,5%, maka kita hanya minus 10%, dan jika risk kita adalah 0,25%, maka kita hanya minus 5%. Nah, saat kalian melakukan real test, kalian juga perlu melakukan pencatatan dan screenshot before after-nya. Ini dilakukan untuk membandingkan setup saat backtest dan setup saat real test. Karena seringkali, loss beruntun yang terjadi saat real, disebabkan karena faktor psikologi. Di mana ada transaksi yang tidak sesuai setup, tapi kita memaksa entry, dan ada beberapa transaksi yang sesuai setup yang berakhir TP, namun tidak diambil karena takut. Nah inilah kenapa kita menggunakan risk kecil di awal, agar kalian tidak terlalu takut untuk loss dan tidak overconfident saat TP. Jadi, fokus kita pada fase ini bukan untuk mencari profit semata, tapi adalah untuk melatih diri, agar kita terbiasa dengan kondisi trading, dan melatih disiplin pada trading rules yang didapatkan dari hasil backtest. Jadi pada fase ini, tugas kita bukan lagi mencari dan mencoba metode, tapi untuk melatih diri dan mempraktekkan rule trading kita. Saran saya, pada fase ini kalian ambil dulu 30 hingga 50 transaksi. Pada real dan backtest, mungkin akan terjadi sedikit perbedaan seperti 1% hingga 3%.
Namun, jika saat backtest kita profit 40%, maka tidak mungkin di real test sampai minus 40%, bahkan MC. Selisih hasil yang jauh ini biasanya terjadi karena kesalahan kita sendiri, yang tidak disiplin pada trading rules, dan tidak disiplin dengan money management serta abai pada resiko. Oleh karena itu kita perlu melakukan pencatatan before after-nya, agar kita bisa membandingkan setup pada backtest dan pada real, dan mengerti di mana letak kesalahan kita. Pada fase ini, sebaiknya kalian tidak melakukan deposit lagi. Kalian fokus saja dengan modal sekarang, hingga kalian mulai disiplin, dan profit konsisten, serta mulai terbiasa dengan drama yang terjadi di trading. Setelah mulai profit konsisten dan mulai nyaman dengan metode kalian, di mana kalian sudah tidak lagi takut entry, tidak lagi FOMO, dan tidak memaksa entry saat tidak ada setup, maka di sini kalian bisa lanjut ke fase selanjutnya, yaitu fase real trading. Pada fase ini kalian bisa menaikkan resikonya sesuai dengan angka yang nyaman untuk kalian. Saran saya, tidak lebih dari 2% per transaksinya. Pada fase ini, mental kalian sudah teruji, dikarenakan pada fase sebelumnya, kalian telah terbiasa disiplin, dan terbiasa dengan loss dan profit dengan resiko kecil. Serta paham bahwa metode yang kalian gunakan terbukti menghasilkan. Kalian tidak lagi merasa perlu mencari strategi lain, dan mulai bisa melakukan compounding. Serta bisa mulai menambah modal, karena kalian tahu, kalian bisa menghasilkan lebih banyak profit daripada loss. Sekarang, mari kita ringkas langkah agar menjadi trader dengan waktu yang cepat dan tidak sampai mengalami kebangkrutan. Pertama, cari metode atau strategi yang baku, serta memiliki risk-reward yang ideal dan jelas. Kemudian, patenkan metode kalian. Kedua, lakukan backtest sesuai rule yang kalian sepakati, tanpa adanya intervensi saat backtest. Lakukan minimal 50 hingga 100 kali transaksi. Catat dan screenshot before after-nya, sebagai perbandingan data. Ketiga, lakukan forward test dengan akun real dengan resiko sangat kecil di awal seperti 0,25% hingga 0,5%, untuk melatih mental dan kedisiplinan pada rules, serta agar saat terjadi loss beruntun, kalian bisa tetap tenang. Catat dan screenshot before after-nya, agar bisa mengkoreksi jika terdapat transaksi yang tidak sesuai rules. Keempat, ketika kalian sudah muali profit konsisten dan terbiasa dengan dinamika trading, kalian bisa menaikkan resikonya sesuai dengan karakter masing-masing. Saran saya tidak lebih dari 2%. Jadi, 4 fase di atas adalah step by step yang mungkin bisa saya bagikan kepada kalian. Dan ingat, pemenang dalam trading bukan tentang siapa yang paling akurat dalam analisa, namun siapa yang mampu disiplin, dan menjaga resiko dengan baik, serta menggunakan risk-reward yang ideal. Dan jika hari ini kalian masih menganggap bahwa margin call adalah resiko trading, dan kalian tidak tahu cara menentukan lot dan resiko per transaksi, maka saya sangat menyarankan agar kalian menonton materi kita yang ada pada playlist Pondasi Psikologi dan Money Management. Jadi, apapun yang kalian lakukan jangan sampai margin call, karena kalian tidak perlu bangkrut saat belajar. Saya rasa itu dulu untuk materi kita kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya agar saya bahagia. Dan sebagai gantinya akan selalu ada video terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.